Pak Nenek paling. Ini tampilan yang terakhir dari PPT saya yang disiapkan Bu Nemi. Masih ada hari Selasa, Pak Oyong. Apanya Bu Dira? Hari Selasa masih ada diskusinya. Oh itu. Gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani. Apa? Dewek. Ya terserah. Lanjut, Pak Oyong. Ya, baik. Lanjut. Quran Surat At-Taubah ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu inna katsir katsiran minal ahbari waruhban. Pendek nafas Pak Oyong ya. Iya. Al-ahbari waruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batili wa yasudduna an sabilillah. Nggak pas kalau dari amwalin. Masa harta manusia dengan batil itu artinya kan? Nggak Harusnya nyambung dia. Dari dari layak kulu. la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Ambil nafas, Pak. Ya. Ambil nafas dulu. Boleh, curi nafas boleh. Ambil nafas panjang baru dibaca. Wallazina ya'nizuna sahabatal fiddata wala yunfikun. Wala yunfikunaha fi sabilillah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sadaqallahul azim. Layak kulunya juga belum digaris itu, anunya patah. Oh, ini layak ininya. Oh iya, iyanya. Iyanya kurang. Oh, Di atasnya. Pak Oyong nanti sebelum tampil latihan tasin sama Bu Yemi, Pak Oyong. ya harusnya itu. Ya. Dulu kan mulai tapi kejar-kejaran dengan gramatika. Hari Rabu Bu Yemi ada tasin itu jam 1 siang. Masuk aja Pak Oyong. Hari Rabu ya. Di sini Rabu aja besok. ya, di bawah. Iya, paling tidak untuk tampil ini Pak Untuk Oyong. tampil hari Kamis. Oh gitu. Nah, soalnya kalau salah memulainya, ibtidaknya salah artinya. Nggak tepat gitu, bukan salah, nggak tepat. Nah, ini nggak apa-apa gini. Ya, bisa kebaca. Nanti biarlah tinggal. Ya. Oh ya udah itu Ya Bu. nggak apa ya. Udah. Quran Surat At-Taubah ayat 34 terdiri dari 2 bagian dan 37 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 19. Bagian kedua,
penggalan 20 sampai 37. Penggalan Quran Surat At-Taubah ayat 34. Penggalan pertama, ya. Penggalan kedua, ayyuha. Penggalan ketiga, allazina. Penggalan keempat, amanu. Penggalan kelima, inna. Penggalan keenam, fasiran. Penggalan ketujuh, minna. Penggalan kedelapan, al-akhbari. Penggalan ke-9, wa. Penggalan ke-10, ar-ruhbani. Ke-11, la. Ke-12, ya'kuluna. Ke-13, amwalan nasi. 14, bi. Ke-15, al-batili. Ke-16, wa. Ke-17, yasudduna. Ke-18, an. Ke-19, sabilillahi. Ke-20, wa. Ke-21, allazina. Ke-22, yaknizuna. 23, as-sahaba. 24, wa. 25, al-fiddata. 26, wa. 27, la. 28, yunfikuna. 29, ha. 30, fi. 31, sabilillahi. 32, fa. 33, basyir. 34, hum. 35, bi. 36, azabin. 37, alimin. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 34 bagian pertama. Penggalan 1 sampai dengan 7. Penggalan 1, ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua, ayyuha, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Allazina, penggalan ketiga, allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, amanu, bentuknya kata kerja lampau, dirinya waw sukun alif di akhir kata, menandakan pelakunya hum, akar katanya amina, polanya af'ala. Timo. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka telah beriman. Penggalan kelima, inna, bentuknya huruf bermakna, juga merupakan huruf yang memfathahkan kata benda atau subjek sesudahnya, artinya sesungguhnya. Penggalan keenam, fasiran, bentuknya kata benda superlatif subjek, aslinya kasirun, karena ada inna sebelumnya menjadi kasiran. Ciri kata bendanya tanwin, ciri superlatif ya sukun antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Ciri subjeknya domah tain di akhir kata. Akar kata kasura, pola kata kerjanya fa'la, pola kata bendanya fa'ilun. Dalam Mahmud Yunus halaman 368, artinya yang banyak. Penggalan ketujuh, Cepetlah. inna, bentuknya huruf jar, aslinya min, karena diikuti alif lam, maka sukun
bertemu sukun tidak bisa dibaca, ditambahkan harakat fathah hingga menjadi mina, artinya dari. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 34 bagian pertama penggalan 8 sampai dengan 12. Penggalan ke-8 Al-Akhbari, bentuknya kata benda kata kerja jamak, aslinya Al-Ahbaru, karena ada huruf jar sebelumnya menjadi Al-Akhbari. Ciri kata bendanya huruf jar dan alif lam. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata habara, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya habrun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'alun. Dalam Mahmud Yunus halaman 96 artinya pendeta-pendeta. Penggalan ke-9 wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-10 ar-ruhbani, bentuknya kata benda pelaku aktif jamak, aslinya ar-ruhbanu, karena wa sebagai penyetara berubah menjadi ar-ruhbani. Ciri kata bendanya alif lam, ciri pelaku aktifnya sesuai PKBT atau pola kata benda tunggal, ciri jamaknya sesuai kamus, akar katanya rahiba, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya rahibun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fu'lanun. Menurut Mahmud Yunus halaman 148 artinya rahib-rahib. Penggalan ke-11 la, bentuknya huruf bermakna artinya sungguh. Penggalan ke-12 ya huluna, bentuknya kata kerja sedang dan akan datang, cirinya Pesan enggak ini? ya di awal, waw sukunna di akhir, menandakan pelakunya hum, akar katanya akala, polanya fa'ala. Menurut Mahmud Yunus halaman 46 Dapat nah. artinya mereka Pak akan D, Pak D, memakan. ya udah. Pak D. Oke. Terusnya Bunda Jur, penggalan pertama itu ya-nya patah panjang. Ini. Kenapa? Penggalan pertama. Ya-nya patah panjang. oh, Kan udah benar ya peta Ya panjang. udah benar itu. Bukan. Tetap ya-nya patah panjang, baru ada bendera. Oh iya, ya sudah ya betul. Ada ya, ya, panjang ya. ya. Ya alif. Selanjutnya uraian Quran Surat At-Taubah ayat 34 bagian pertama penggalan 13 sampai dengan 15. Penggalan ke-13 amwalan nasi, bentuknya kata benda majemuk, ciri kata benda majemuknya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua berharakat kasrah. Kata benda pertama amwala, bentuknya kata benda kata kerja objek jamak, aslinya amwalan, karena bermajmuk menjadi amwala. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objeknya fathah tain, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata mawala dibaca mala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya malun, pola kata benda tunggalnya fa'lun.
Pola kata benda jamaknya af'alan. Menurut Mahmud Yunus halaman 433 artinya harta benda. Kata benda kedua an-nasi. Bentuknya kata benda kata kerja jamak. Ciri kata bendanya alif lam, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya nawasa dibaca nasa. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala. Untuk kata benda tunggalnya, akar kata benda tunggalnya anisa. Kata benda tunggalnya insanun. Pola kata benda tunggalnya fi'lanun. Pola kata benda jamaknya fa'lun. Di sini dipakai kamus Munawir halaman 1475 untuk jamak dan Mahmud Yunus halaman 51 untuk tunggal, artinya manusia. Arti dari kata benda majmuknya amwalan nasi, harta benda manusia. Penggalan ke-15 al-batili. Bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Dalam 14 belum Pak Oyang? Oh, so maaf. B-nya Penggalan ketinggalan. 14 bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-15 al-batili. Bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya batilun karena huruf jar sebelumnya menjadi batilin. Ditambahkan alif lam menjadi al-batili. Ciri kata bendanya huruf jar dan alif lam. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata patah panjang dan huruf kedua akar kata berharakat kasrah. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya batala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Menurut Mahmud Yunus halaman 67 artinya yang batil. Oke, lanjut ya. Ini untuk penggalan 13, kata benda keduanya harus ada aslinya itu nih. Kan dia an-nasi, aslinya an-nasu, karena kata benda kedua dari kata benda majemuk menjadi an-nasi. Yang lain pakai asli yang kata benda keduanya ketinggalan seperti Pak Oyang. Kata benda kedua. Aslinya ketinggalan. Asli. Aslinya an-nasu karena merupakan kata benda kedua dari KBM. Jadi an-nasi. Aslinya ya asli. Dikit, ketinggalan dikit. Kurang dikit Pak Oyang ya. Ya. Bisa Kasih di-type aja dikit itu Pak kasih Oyang. catatan aja di ininya Pak Oyang. Ini kan Ya. ada tempatnya ini Pak Oyang kosong. Bisa. Kita turunkan ke bawah aja Pak Oyang. Ya. Oke, lanjut. Ya. Baik. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 34, bagian pertama, penggalan ke-16 sampai dengan 19. Penggalan ke-16, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya, dan penggalan ke-17, yasudduna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang, cirinya diawali oleh ya dan diakhiri waw sukunna, menandakan pelakunya hum. Akar katanya saddada dibaca sadda. Polanya fa'ala. Menurut Munawir halaman 767 artinya mereka akan menghalangi. Penggalan 18 an, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-19 sabilillahi, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua
berharakat kasrah. Kata benda pertama, sabili. Bentuknya kata benda superlatif. Aslinya sabilan, karena ada huruf jar menjadi sabilin, karena bermajmuk menjadi sabili. Ciri kata bendanya huruf jar dan tanwin. Ciri superlatifnya ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya sabala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Menurut Munawir, halaman 607 untuk akar kata dan 608 untuk kata yang dicari, artinya jalan. Kata kedua, Allahi. Aslinya Allahu, karena merupakan kata kedua dari kata benda majmuk, diberi harakat kasrah. Allah artinya Allah. Arti kata benda majmuknya sabilillahi, jalan Allah. Uni, mungkin narasi dari Allahi di Sabilillah itu bukan diberi harkat kasrah menjadi ini Uni. Karena kata kedua dari KBM menjadi Allahi gitu. Kalau diberi itu seperti mina, aslinya min, karena bertemu alif lam, maka minnya diberi harkat fathah misalnya gitu. Kalau ini berubah, dia memang harus Ya, berubah menjadi. karena peraturan. Menjadi. Bukan diberi harkat kasrah, Pak Yang. Oh, Nggak usah kata diberinya, nggak usah Pak Oyong. Mm-mm. Jadi karena kata kedua dari KBM, Menjadi Allahi gitu jadi aja. gitu aja. Mm-mm. Diberi ini seolah-olah Ya kayak mina itu nih. Kayak tanda panah aja boleh. Ya. ya, oke lanjut. ya. Narasinya aja. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 34, bagian pertama. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la yaquluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillahi. Duhai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak sekali pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta manusia dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya itu huruf besar Bu Nemi. Karena setelah tanda seru itu. Dah. Simpan Bu Nemi. Lanjut. Uraian Quran Surah At-Taubah ayat 34, bagian kedua. Penggalan 20 sampai dengan 25. Penggalan ke-20, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. 21, allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. 22, yaknizuna, bentuknya kata kerja sedang dan akan datang. Cirinya ya di awal dan waw sukunna di akhir kata, menandakan pelakunya. Akar katanya kanaza, polanya fa'ala. Menurut Mahmud Yunus halaman 384, artinya mereka akan menyimpan. Penggalan ke-23, az-zahaba,
bentuknya kata benda, kata kerja, objek, ciri kata bendanya alif lam, ciri objeknya fathah di akhir kata. Akar katanya zahaba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Menurut Mahmud Yunus halaman 135 artinya emas. Penggalan ke-24 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25 al-fiddata, bentuknya kata benda, kata kerja, objek. Ciri kata bendanya alif lam dan ta marbutah. Ciri objeknya fathah di akhir kata. Akar katanya fadada, dibaca fadda. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'latun. Menurut Munawir halaman 1060 untuk akar kata dan 1061 untuk kata yang dicari, artinya perak. Ya. Selanjutnya, uraian Quran Surat At-Taubah ayat 34 bagian kedua, penggalan ke-26 sampai dengan 31. Penggalan ke-26, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-27, la, huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-28, yunfikuna, bentuknya kata kerja sedang dan akan datang, cirinya yu di awal, waw sukunna di akhir kata. Bukan kata kerja sedang dan akan datang, Pak. Sekarang dan akan datang. Sekarang dan akan datang. Ya, bukan sedang. Kalau enggak pasti pakai KKSAD aja, Pak. Ya, Kira-kira terganti-ganti ya, mari. Saya ulangi. Yunfikuna, kata kerja sekarang. sekarang dan akan datang. Ya, Cirinya yu di awal dan waw sukunna di akhir kata, menandakan pelakunya. Akar katanya nafaka, polanya af'ala. Menurut Mahmud Yunus halaman 463, artinya mereka akan menafkahkan. Penggalan ke-29, ha, kata ganti, objek, artinya nya. Penggalan ke-30, fi, merupakan huruf jar, artinya di. Penggalan ke-31, sabilillahi, bentuknya kata benda majemuk, ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua berharakat kasrah. Kata benda pertama sabili, bentuknya kata benda superlatif. Aslinya sabilan, karena huruf jar menjadi sabilin, karena bermajemuk menjadi sabili. Ciri kata bendanya huruf jar dan tanwin. Ciri superlatifnya ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya sabala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Menurut Munawir halaman 607 untuk akar kata dan 608 untuk kata yang dicari, artinya jalan. Kata kedua Allahi, aslinya Allahu, Ya, karena kata kedua dari kata benda majemuk jadi menjadi Allahi. menjadi Allahi. Iya, Ya, itu ini aja. perbaiki juga. Oh, yang bikin narasi sendiri. Ya, kadang-kadang bingung juga. catat Pak yang di ininya. Ya, Perbaiki nanti. menjadi. Arti kata benda majemuk sabilillahi, jalan Allah. Ya. Nemi.
Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 34 bagian kedua, penggalan ke-32 sampai dengan 37. Penggalan 32, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-33, basyir, bentuknya kata kerja perintah. Cirinya sukun di akhir kata, harakat sukun di akhir kata. Pelakunya anta, proses KKP berasal dari KKSAD. KKSAD-nya tubassiru, dihilangkan ciri KKSAD tu, kemudian karena huruf pertama berharakat fathah tidak perlu alif penolong. Kemudian huruf terakhir disukunkan hingga menjadi basir. Akar kata basara, pola fa'ala. Menurut Mahmud Yunus halaman 65, engkau sampaikanlah kabar gembira. Penggalan ke-34, hum, merupakan kata ganti objek, artinya mereka. Penggalan ke-35, bi, merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-36, azabin, bentuknya kata benda superlatif tunggal. Aslinya azaban, karena huruf jar sebelumnya menjadi azabin. Ciri kata benda tanwin, ciri superlatif alif antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata azuba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Menurut Mahmud Yunus halaman 259, artinya azab. Penggalan ke-37, alimin, kata benda superlatif. Aslinya aliman, karena mensifati kata sebelumnya menjadi alimin. Ciri kata bendanya tanwin, ciri superlatifnya ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya alima. Pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Menurut Mahmud Yunus halaman 47, artinya yang sangat pedih. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 34 bagian kedua, wallazina yaknizuna nasa wallazina yaknizuna sahaba wal fiddata wal Wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi azabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka engkau sampaikanlah kabar gembira kepada mereka tentang azab yang sangat pedih. Ya. Nemi. Arti keseluruhan Suaranya. Quran Surat At-Taubah ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal akhbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nas
amwalan nasi Layak bil kulu, dari layak kulu. ya la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna man man sabilillah an walladzina yaknizuna sahaba wal fiddata wal yunfikunaha fi Nah, sabilillah Wabashirhum bi'adzabin alim. Duhai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak sekali pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta manusia dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, serta mereka tidak menginfakkan di jalan Allah, maka engkau sampaikanlah kabar gembira kepada mereka tentang azab yang sangat pedih. sesungguhnya itu Bu Nemi, udah besar. Besar. Nah, Oke, jadi Pak Oyong hari Selasa kita latihan untuk diskusi ya Pak Oyong ya, Iya persiapan nih. ya. Kemudian minta tolong Pak Oyong dengan kalau bisa ketemu Bu Yemi atau enggak sekali atau 2 kali Pak Oyong ya, Ya, untuk melancarkan ininya apa tahsinnya ya Pak Oyong ya. iya. baik. Ya kan dari kita untuk kita juga Pak Oyong dengan Bu Yemi. Kalau ke orang lain ya mungkin agak segan kan, tapi kalau ini enggak. Tapi Pak Oyong kan dulu ikut dengan Bu Yemi. Dulu ikut, Ikut Pak Oyong. Ya, oke. Karena saya sakit sempat waktu itu Ya, nggak bertinggalan. apa-apa. Baik, Bapak Ibu, waktu berjalan terus. Lanjut ke orang ketiga, Susi. Warna Pak Oyong apa hari Kamis? Putih lagi. Putih ya, Pak Oyong. Putih.